Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Frinatal Purba dalam acara Pesan Pastoral. Tema renungan kita pada hari ini adalah dimiliki dan memiliki Kristus. Dimiliki dan memiliki Kristus. Saya mau mengajak kita sama-sama membaca Alkitab kita yang saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 14. Dikatakan seperti ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus lewat pengorbanannya di atas kayu salib, atau ketika kita telah menerima anugerah keselamatan yang Bapa sediakan di dalam Kristus Yesus, seyogianya hidup kita ini dimiliki oleh Kristus. Bukan cuma sekedar dimiliki oleh Kristus, tetapi kita juga memiliki Kristus. Tetapi faktanya kita temukan bahwa kita belum sungguh-sungguh atau kita belum benar-benar dimiliki oleh Kristus. Hal itu bisa kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari, di mana kita temukan ada banyak orang Kristen atau banyak anak Tuhan masih hidup sesuka hatinya. Hidup hanya untuk memuaskan keinginannya, tanpa pernah peduli bagaimana perasaan Tuhan, sang pemilik hidup kita. Jadi sebenarnya kita belum sungguh-sungguh dimiliki oleh Kristus, atau mungkin kita belum sungguh-sungguh memiliki Kristus. Hal itu bisa kita temukan dari kehidupan kita sehari-hari. Kita masih hidup dalam ketakutan, kita masih hidup dalam kekhawatiran. Memang kita sudah ke gereja, memang kita sudah pelayanan, tetapi kita belum bisa meyakini bahwa ada Kristus dalam hidup saya. Ada Yesus, pemilik alam semesta. Dia yang berdaulat atas jagat raya, atas alam semesta, ada bersama dengan saya. Dia Allah Immanuel. Kalau kita percaya, kita berjalan, atau kita memiliki Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, seharusnya kita nggak perlu takut. Nggak perlu takut akan masa depan. Kita nggak perlu takut akan apa yang terjadi saat-saat ini, karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap memegang kendali.
Rasul Paulus ketika dia menerima anugerah keselamatan, ketika Rasul Paulus menerima anugerah yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, hidupnya menjadi pribadi yang dimiliki dan memiliki Kristus. Sepenuhnya dimiliki dan dimiliki Kristus. Apa yang terjadi dalam hidup Rasul Paulus ketika ia dimiliki dan memiliki Kristus? Yang pertama adalah fokus hidupnya mulai berubah. Semua kita mengetahui siapa Rasul Paulus. Dia orang Yahudi. Dia sangat terkenal. Dia sangat berkuasa. Dia sangat cerdas. Dia tokoh agama. Bahkan Rasul Paulus, orang yang diberi kuasa, menganiaya orang Kristen saat itu. Tetapi ketika dia menerima anugerah keselamatan itu, fokus hidupnya berubah. Hal itu bisa kita temukan di dalam ayat 10 dan ayat 11 yang kita baca tadi. Dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah dimiliki dan memiliki Kristus, apa yang menjadi hasrat terbesar kita? Apa yang menjadi kerinduan terbesar kita? Rasul Paulus katakan adalah, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya. Sejauh mana kita rindu mengenal Tuhan? Sejauh mana kita rindu bersekutu dengan dia, bersekutu dalam penderitaannya, mengenal kuasa kebangkitannya? Apakah kita hanya ingin bagaimana mendapatkan yang enak dari Tuhan, tanpa kita peduli apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Mari kita belajar mengenal Tuhan, mengenal pribadinya, mengenal kehendaknya, mengenali tujuannya dalam hidup kita. Kitab Matius pasal 6, dimulai ayat 31 sampai 33 dikatakan, jangan kamu takut apa yang kamu makan, jangan kamu takut apa yang kamu minum, jangan kamu takut apa yang kamu pakai. Semua itu, makan, minum, pakai, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau fokus kita hanya makan, minum, pakai, kita adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di ayat selanjutnya dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Orang-orang yang dimiliki dan memiliki Kristus, fokus hidupnya adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua yang saya temukan adalah ketika Rasul Paulus dimiliki dan memiliki Kristus, yang kedua, dia menyadari dan menghargai anugerah. Dia menyadari bahwa hidupnya ini karena anugerah Tuhan. Dia sungguh-sungguh menghargai itu. Sejauh mana kita menyadari bahwa hidup kita ini karena anugerah Tuhan? Kita percaya kepada Yesus karena anugerah Tuhan. Kita melayani Tuhan karena anugerah Tuhan. Kita diberkati karena anugerah Tuhan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, tetapi anugerah Tuhan. Dan sejauh mana kita menghargai itu? Menghargai anugerah Tuhan. Bagaimana caranya kita menghargai anugerah Tuhan? Kita sungguh-sungguh rindu mencari kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Di ayat 12 dikatakan seperti ini, saudara. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Bukan kita yang menangkap Tuhan, tapi Tuhanlah yang menangkap kita. Itulah yang disebut dengan anugerah. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika ia dimiliki dan memiliki
Kristus. Dikatakan di ayat 13, saudara, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan kepada apa yang ada di depanku, yaitu panggilan surgawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak saya temukan orang gak bisa melihat, tidak bisa menemukan panggilan Tuhan dalam hidupnya karena dia fokus kepada masa lalu. Fokus kepada masa lalu. Mungkin kebanggaan masa lalunya, mungkin keberhasilan masa lalunya, mungkin nama besar keluarganya, atau mungkin fokus kepada kegagalan-kegagalannya masa lalu, kekecewaannya masa lalu, kepahitannya masa lalu. Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Bapak Ibu, apapun masa lalu kita, itu hanyalah bagian sejarah hidup kita. Masa lalu kita nggak bisa ubahkan, tapi kita bisa mengubah masa depan kita. Masa lalu kita tidak lebih penting dari masa depan kita. Karena itu, jangan fokus pada apa yang terjadi pada masa lalu. Fokuslah kepada masa depan, pada apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Yang keempat, yang terakhir saudara, yang dilakukan oleh Rasul Paulus, fokus dan komitmen serta bekerja keras untuk menghidupi panggilan surgawi. Panggilan surgawi gak bisa dilakukan dengan asal, saudara, dengan sambil lalu. Tidak, kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan bekerja keras, dengan totalitas. Tuhan Yesus menebus kita dengan totalitas, saudara. Tuhan mau juga kita dalam meresponi panggilan Tuhan dengan totalitas. Di ayat 14 tadi dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tidak santai, tetapi berlari-lari. Pergunakan semua waktu yang ada, pergunakan semua potensi yang ada untuk mencari panggilan surgawi dalam hidup kita. Jangan sia-siakan hidup kita hanya untuk hal-hal yang gak penting dalam hidup ini. Efesus 5 ayat 15-17 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya bahwa kita sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan, kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib dan dia bangkit sebagai Tuhan dan Raja, mari kita menghargainya. Ada 4 hal pesan yang sangat penting. Yang pertama, mari kita ubah fokus hidup kita bukan kepada perkara-perkara yang di dunia, tapi kepada panggilan Tuhan. Yang kedua, mari kita sadari dan hargai anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan permainkan lagi, jangan membuat sia-sia lagi kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, mari fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan di depan. Mari kita melupakan masa lalu kita, apapun itu masa lalu kita. Mari kita jadikan itu cuma sekedar pembelajaran bagi kita untuk kita menatap masa depan. Jangan fokus di masa lalu. Yang terakhir, mari kita kerjakan semua dengan totalitas, dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras. Tuhan Yesus memberkati kita semua.